Narasi horor. Satu hari yang mencekam. Episode Teror Mimpi. Karya Purwakaida. Aktivitasku yang tinggi seharian membuat aku sangat lelah. Lelah fisik karena tenagaku terkuras habis buat kerja. Mana aku cuma sempat makan siang doang. Dan lelah batin karena aku terus-menerus dibayangi kekesalanku pada Juma. Sejak siang tadi, tiap 15 menit sekali Juma menelponku. Setelah itu mengirim pesan lewat WhatsApp, meminta supaya aku menjawab teleponnya. Aku tidak meladeni permintaannya, sampai akhirnya baterai HP-ku lemah dan mati dengan sendirinya. Sampai di rumah, aku langsung baringan dan berusaha melupakan semua kejadian hari ini. Dengan cepat aku terlelap karena kelelahan yang sangat terasa menekan badanku. Beberapa kali aku tersentak dari tidurku. Aku merasa badanku seperti tersengat aliran listrik. Ibuku pernah bilang, kalau aku kelelahan, tidurku sering kagetan. Kadang aku terbangun karena kagetan itu. Kali ini juga kayak gitu. Aku terkejut dan terbangun. Kamarku gelap banget. Untung ada HP-ku yang gak jauh dari tanganku. Aku mengambil dan melihat HP-ku. Udah jam 1 malam. Aku melenguh lelah, lalu cepat-cepat memejamkan mataku. Sekilas sempat teringat kalau HP-ku kan tadi mati ya. Kok masih bisa nyala? Tapi masa bodoh lah. Aku benar-benar masih butuh tidur. Entah berapa lama aku kembali berhasil tidur. Lalu aku kembali terbangun akibat dikagetkan bunyi HP. Aku memaksa membuka mata dan melihat siapa yang nelpon. Astaga, tengah malam gini Juma masih nelpon aku juga. Aku kesal sekali. Aku berusaha kembali tidur. Tapi kemudian aku membuka mataku dengan kesal dan melihat WhatsApp. Di situ ada 45 kali pesan dari Juma. Aku malas banget membukanya. Aku meraih bantal dan menutupi kepalaku. Baru aja aku mau pulas, mendadak pintu kamarku digedor-gedor dengan keras. Aku berusaha merapatkan bantal ke telinga. Tapi sekeras apapun aku tutup telingaku, suara gedoran pintu semakin keras terdengar. Lalu terdengar teriakan itu. "Leni, cepat buka pintu. Ini darurat." Itu suara Juma. Aku akrab banget dengan suara itu. Kalau dia sedang marah, suaranya sangat kasar dan menakutkan. Tapi untungnya dia tidak suka kekerasan. Kembali terdengar suara Juma sedikit mengibah bercampur marah. "Ayo Len, buka pintunya. Lo bakal nyesel kalau gak buka pintunya." Bersamaan itu aku menoleh ke arah dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 1 malam. Karena takut suara Juma mengganggu tetangga sebelah, aku akhirnya terpaksa bangun. Aku bangun dengan sempoyongan dan cepat membuka pintu. Saat pintu terbuka, wajah Juma langsung terlihat ditelan gelap sebagiannya. Sebagian lagi tampak basah. Entah karena kehujanan, entah karena keringat, atau entahlah. Yang jelas, begitu melihat Juma, aku langsung memakinya. "Mau apa sih datang malam-malam gini? Pakai gedor-gedor segala, gak enak sama tetangga tahu. Kalau mamaku bangun gimana?" Juma seperti tidak menggubris ucapanku. Dia balas memaki aku. "Aku cuma minta kamu baca WhatsAppku dan membalas teleponku. Keadaan lagi darurat. Kamu bakal nyesel kalau gak baca WhatsAppku." Aku terhenyak mendengar perkataan Juma. Aku seperti mau berkata, "Kenapa kamu gak ngomong langsung aja sekarang? Kenapa malah nyuruh aku baca WhatsApp dan angkat telepon?" Tapi aku yang dikuasai rasa marah dan benci membalas bersuara lebih lantang daripada Juma. "Emang apa untungnya buat aku? Kamu udah nyakitin aku. Kamu udah mengkhianatin aku. Apa masih belum puas kamu membuat aku hancur? Apa kamu masih ingin buat aku lebih hancur lagi?
Aku mendorong tubuh Juma untuk menjauh dari pintu dan mengusirnya. Pergi! Juma berusaha menahan tubuhnya agar tidak terjengkang ke belakang sambil balas mengomel. Kamu egois. Kamu sok. Kamu gak ada pedulinya sedikit pun sama penderitaan orang lain. Aku menyerempangkan tanganku ke atas sambil teriak histeris. Pergi! Pergi! Aku gak mau lihat kamu lagi! Aku membanting pintu dengan keras, dengan sepenuh kekuatan amarah yang menggumpal di dadaku. Bersamaan itu terdengar bunyi HP-ku jatuh ke lantai. Bunyinya sama kerasnya dengan bunyi pintu yang terbanting. Seketika aku terkejut dan terbangun dengan mata membelalak. Terdengar nafasku menderu, seperti habis lari dikejar singa. Beberapa saat aku mengawasi kamarku. Kamarku gelap. Beberapa bagian tampak terkena biasan cahaya dari luar. Aku segera menyadari bahwa yang barusan aku alami ternyata hanya mimpi. Aku yakin mimpi itu terjadi karena alam bawah sadarku yang masih menyimpan emosi kemarahan pada Juma. Perlahan aku merasakan nafasku mereda. Lalu kembali membaringkan badan. Aku teringat pada wajah Juma yang basah dengan cairan kental berwarna kemerahan seperti darah. Aku agak mengernyit. Wajah Juma berdarah. Berdarah kenapa? Terdengar bunyi alarm HP-ku. Aku pun bangkit mengambil HP-ku yang tergeletak di lantai. Aku melihat jam, masih menunjukkan pukul 1 malam. Aku agak sedikit terkejut. Sejak kapan aku menyetel alarm jam 1 malam? Dan untuk apa? Aku berusaha keras berpikir. Untuk apa aku menyetel alarm jam 1 malam? Terdengar bunyi pesan WhatsApp masuk. Aku membuka HP-ku. Ada pesan masuk dari Juma berbentuk audio. Dadaku berdetak. Tanganku gemetar. Sebelum pesan audio Juma, ternyata ada pesan audio dari aku buat Juma. Kapan aku merekam suaraku? Dan kapan aku mengirim pesan suaraku itu untuk Juma? Sejak siang, aku membiarkan pesan-pesan Juma di WhatsApp tidak terbaca. Aku tidak pernah membalas satupun WhatsApp dari Juma. Dengan gemetar, aku menyentuh layar HP-ku dan mendengar pesan suara dari Juma. Terdengar suara Juma mengomel. Kamu egois. Kamu sok. Kamu gak ada pedulinya sedikit pun sama penderitaan orang lain. Aku tersentak mendengarnya. Nyaris saja aku tidak bernafas. Isi kepalaku mulai terasa kacau. Lalu aku memencet pesan suaraku untuk Juma. Emang apa untuknya buat aku? Kamu udah menyakiti aku. Kamu udah mengkhianati aku. Apa masih belum puas kamu buat aku hancur? Apa kamu masih ingin buat aku lebih hancur lagi? Aku langsung bergidik ngeri mendengar suaraku. Aku jadi merasa takut dan cemas. Yang baru aku alami ini sebenarnya apa? Sebuah mimpi atau kenyataan? Aku mulai galau. Pikiranku benar-benar kacau. Aku tidak bisa melihat dengan jernih mana kenyataan, mana mimpi. Saat itu terdengar suara pintu diketuk. Suara ketukannya agak keras, tapi tidak sekeras ketukan Juma. Terdengar suara orang memanggil. Len? Leni, buka pintunya, Len. Cepet, Len. Aku seperti mengenal suara itu. Suara itu sangat akrab. Cara orang itu mengetuk pintu juga aku kenal banget. Selalu cepat-cepat dan selalu terburu-buru. Aku cepat bangkit dan menuju ruang tamu. Aku cepat-cepat membukakan pintu.
Begitu pintu terbuka, Sulis langsung menyeruak masuk sambil ngomel. Kamu gimana sih? Di telepon, di WhatsApp, dari siang gak diangkat-angkat. Aku pusing tau, stres nyari-nyari kamu. Aku telepon teman-teman kamu, aku tanyain mereka satu persatu apa mereka melihat kamu apa enggak. Aku juga nyamperin kamu sampai ke kantor kamu. Kamunya nggak ada. Telepon itu gunanya buat komunikasi, bukan cuma buat main TikTok. Aku menggeleng-geleng gak bisa mikir mendengar cerocosan Sulis. Kok suasananya jadi membingungkan gini? Aku gak pernah main TikTok, Kak. Sulis balas mengomel. Gak pernah main tapi aplikasinya ada di HP kamu. Kamu kebiasaan deh suka bohong. Sampai udah gede gini, kamu masih aja suka bohong. Kakak tuh udah pegel ngurusin kamu. Udah waktunya kamu mandiri, gak nyusahin orang lain. Aku cepat-cepat memotong ucapan Sulis. Ini ada apa sih, Kak? Datang-datang langsung rocos ngomel. Aku tuh lagi capek. Aku butuh istirahat. Besok aku harus kerja lagi. Mendadak Leni membentakku. Kakak lebih capek dari kamu. Nih, lihat nih. Kaki kakak sampai berdarah-darah karena lecet. Sulis menunjukkan kakinya yang berdarah. Darahnya banyak sekali, hampir memenuhi sepatunya. Ya ampun, kok gara-gara lecet darahnya bisa sebanyak itu? Aku terbelalak menatap kakakku tanpa bisa berkata apa-apa. Aku terpaksa gendong Fitri ke rumah sakit. Tapi dia gak mau dibawa ke rumah sakit. Dia maunya ketemu kamu, ucap Sulis dengan gusar. Aku terhenyak. Dan agak tersendat aku berucap. Kakak kenal Fitri dari mana? Fitri sakit apa? Sulis melotot ke arahku sambil mengomel keras. Makanya buka HP kamu, baca WhatsApp dari aku. Aku cepat-cepat membuka WhatsApp. Tidak ada satupun WhatsApp dari Sulis. Yang ada hanya WhatsApp dari Juma. Aku menatap Sulis beberapa saat dengan penuh kebingungan sebelum kemudian menatap layar HP-ku lagi. Entah gimana caranya, tanganku terdorong untuk menyentuh WhatsApp dari Juma yang jumlahnya ada 59 pesan. Aku mulai membaca dari atas. Len, maafin aku. Semua ini aku lakukan karena kasihan sama Fitri. Aku terus membaca ke barisan bawahnya lagi. Tolong jawab teleponku, Len. Aku gak cinta sama Fitri. Aku cuma menghibur dia. Aku gak pernah selingkuh sama Fitri. Aku terus membaca ke bawah. Tolong angkat teleponku, Len. Tolong angkat teleponku. Kita harus bicara. Len, aku tunggu kamu di depan kantor. Len, tolong jawab telepon aku. Len, aku cinta sama kamu. Len, aku mendekati Fitri karena Fitri sedang sekarat. Hidupnya tinggal menghitung jam. Fitri masuk ruang ICU, Len. Fitri sekarat. Len, Fitri mau ketemu sama kamu. Aku ternganga membaca pesan demi pesan dari Juma. Fitri sekarat? Kenapa aku gak tahu? Di mana dia sekarang? Tuh kan aku jadi lupa sama Fitri. Sebentar. Sulis melangkah ke arahku dan menabrak tubuhku. Tapi aku tidak merasakan seperti ditabrak oleh sesuatu. Tubuhku seperti dilintasi oleh bayangan hitam saja. Sulis keluar rumah. Lalu kembali muncul lagi seraya menggendong tubuh Fitri yang sudah lemah. Sulis meletakkan Fitri di sofa. Seperti meletakkan tumpukan jemuran yang mau disetrika. Aku terkejut melihatnya. Terdengar lenguhan Fitri yang kesakitan. Kak, pelan-pelan dong. Kasihan Fitri. Sulis tidak menanggapi protesanku. Dia acuh saja. Aku sangat tegang melihat kondisi Fitri yang mengerikan. Wajahnya pucat seperti es yang membeku. Rambutnya berantakan. Tatap matanya kosong. Kedua tangannya terus bergetar. Mulutnya menganga.
Nafasnya keluar dari kerongkongan, berbunyi keras seperti sedang menghadapi kematian. Aku terpukul melihat Fitri. Fitri yang selama ini sangat ceria, menjadi Fitri yang ringkih menunggu detik-detik dicabut nyawanya. Aku terkulai lemas. Kakiku menekuk jatuh, dan aku berdiri dengan bertumpu pada dengkulku. Aku gemetar sedih. Aku tidak tega melihat kondisi Fitri yang sangat mengenaskan. Kamu kenapa, Fit? Kenapa kamu gak bilang-bilang kalau kamu lagi sakit? Aku mulai terisak menangis. Aku menyesali sikapku yang benar-benar egois seharian ini. Aku melangkah lemah menggunakan dengkulku mendekati Fitri. Semakin dekat, nafas Fitri yang keluar dari kerongkongan makin terdengar jelas dan mengerikan. Seperti sedotan yang dipakai untuk menyedot sisa-sisa air dari gelas. Aku makin menangis tidak tertahan. Aku mau minta maaf sama Leni. Ucap Fitri susah payah dengan suara yang bercampur dengan suara nafas kerongkongannya. Aku terpaku mendengarnya. Aku cepat memegangi kedua tangan yang terasa dingin. Ini aku, Fit. Ini aku, Leni. Tapi pandangan mata Fitri seperti sudah tidak bisa melihat apa-apa. Meskipun sudah aku gerakan kepalanya untuk melihat ke arahku, Fitri seperti sudah tidak melihat aku. Lalu terdengar Fitri seperti merintih ketakutan. Mendengar itu aku jadi sangat ketakutan. Aku seperti bisa melihat bahwa sebentar lagi nyawa Fitri akan dicabut oleh malaikat maut yang sudah hadir entah di sekitar kami. Aku berucap panik ke arah Fitri sambil sedikit mengguncang tangannya. Ini aku, Fit. Ini aku. Aku, Leni. Aku, Leni. Aku mulai menangis takut. Gak tahu harus bagaimana. Terdengar nafas Fitri yang makin seperti lubang saluran air yang dikosongkan dengan paksa, membuat kuduku berdiri. Aku seperti membayangkan nyawa Fitri sudah ditarik dan sudah mulai sampai ke lubang leher. Jangan mati dulu, Fit. Jangan mati. Aku nyesel udah nyuekin WhatsApp Gary Juma. Aku gak tahu kalau dia mau ngabarin kalau kamu lagi sekarat kayak gini. Aku makin menangis terseduh-seduh. Jangan mati dulu, jangan mati. Aku terus mengguncang-guncang tangan Fitri, berharap dia tidak cepat-cepat mati. Aku memangku Fitri dan mengarahkan wajahnya untuk menatapku. Ya Tuhan, tolong kasih dia kesempatan untuk bicara ke aku. Fit, ini aku, Fit. Ini aku di depan kamu. Aku terus menangis meminta dia menatapku. Tapi Fitri sama sekali tidak menatap ke arahku. Lalu aku mendengar suara nafas di kerongkongan Fitri semakin tercekat.
Fitri terlihat semakin sulit bernafas. Spontan aku jadi menjerit-jerit histeris. Ayo bicara ke aku, Fit. Bicara ke aku. Kamu gak boleh mati sebelum bicara ke aku. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa tidak berdaya apa-apa untuk mencegah ajal yang akan datang di depan mataku. Tapi aku ingin sekali bisa bicara pada Fitri untuk terakhir kalinya. Aku menekan kepalaku sekuat-kuatnya dan menjambak rambutku sekerasnya. Aku tidak bisa membantu sahabatku melawan kematian. Ya Tuhan, jangan Engkau cabut dulu nyawanya. Aku ingin dia bicara padaku. Aku terus menangis. Dan aku mulai mendengar suara nafas Fitri seperti suara sapi yang digorok lehernya. Dan bersamaan itu, aku bisa merasakan tubuhnya mengejang-ngejang dan bergetar agak keras. Sebelah tangannya mencengkram tanganku dengan keras, seperti sedang menahan sesuatu yang tercabut dari badannya. Sebelum kemudian menjadi kaku dan lemas sama sekali. Aku tersentak diam. Aku menggerak-gerakkan tubuh Fitri, memanggil-manggil namanya, dan berusaha mendengar suara nafasnya. Fitri sudah tak bernyawa. Fitri sudah benar-benar pergi meninggalkan aku tanpa mengucapkan apapun. Seketika itu juga, aku berteriak histeris. Fitri! Bangun, Fit! Bangun! Fitri! Fitri! Aku menangis terseguk-seguk. Maafin aku, Fit. Maafin aku. Aku banyak salah sama kamu. Aku terus menangis histeris sampai beberapa lama. Sampai kemudian aku terbangun sambil menangis sesegukan. Aku membekap wajahku yang basah oleh air mata. Saat menyentuh air mataku, aku seperti tersadar bahwa aku baru saja bermimpi. Aku membuka mataku lebar. Aku masih bisa merasakan isak tangisku. Aku juga bisa merasakan air mata yang jatuh bercucuran. Beberapa saat aku terdiam. Ya Tuhan, mimpi apa ini? Sulis datang ke rumahku dan memarah-marahi aku. Dia membawa Fitri yang sekarat dan membiarkan Fitri meninggal di pangkuanku. Kakakku itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu karena kecelakaan. Saat itu kakinya patah terimpit besi sehingga mengeluarkan banyak darah. Karena tidak ada yang menolongnya, akhirnya dia mati di tempat karena kehabisan darah. Dan sekarang dia muncul hanya untuk memberitahu keadaan Fitri. Aku cepat-cepat bangkit dan keluar kamar. Aku berharap ini semua bukan mimpi. Aku berharap bisa menemukan Fitri di ruang depan atau menemukan Sulis. Tapi sayang, di ruang depan tidak ada siapa-siapa. Aku terpaku beberapa saat mencoba mengingat semua kejadian yang baru saja aku alami. Kemudian, aku buru-buru menyalakan lampu. Baru jam 1 malam. Aku buru-buru lari kembali ke dalam kamar. Aku meraih HP-ku. Ternyata HP-ku masih dalam keadaan mati. Cepat aku mengambil charger dalam tas dan mengecas HP-ku.
Sambil menunggu HP-ku terisi daya, aku mengambil pakaian dan berkemas. Selepas berkemas, aku menghidupkan HP dengan tidak sabar. Saat HP-ku hidup, terdengar bunyi banyak pesan yang masuk ke HP-ku. Aku membuka semua pesan yang rata-rata dari kawan-kawan kampusku. Mereka semua mengabarkan kalau Fitri sudah meninggal dan mempertanyakan kenapa HP-ku mati. Kenapa aku susah dihubungi? Kenapa aku tidak datang ke rumah sakit? Ada juga yang bertanya di mana aku sekarang. Ada yang nelpon. Ada yang mengirim foto atau video keadaan Fitri, dan banyak lagi. Aku bergegas pergi meninggalkan rumah dengan mobilku. Untungnya, Mama memberiku izin untuk pergi. Sesampainya di rumah Fitri, tampak bendera kuning dan ada beberapa orang terlihat sibuk melakukan beberapa aktivitas. Aku masuk ke dalam rumah Fitri. Begitu melihat tubuh Fitri yang terbujur kaku, aku langsung berlari dan memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Beberapa orang temanku berusaha menenangkanku. Saat itu muncul Juma. Wajahnya bersih, tidak berdarah seperti dalam mimpiku. Tapi dia terlihat pucat dan penuh penyesalan. Dia duduk bersimpu di depanku dan bicara dengan nada pelan. Maafin aku, Len. Semua ini salahku. Aku yang memulai semua ini. Mendengar suara Juma yang pelan dan lemah itu, aku bukannya jadi iba. Aku malah meledak marah dan memaki Juma. Iya, ini semua salah kamu. Gara-gara kamu, aku gak tahu kalau Fitri sudah meninggal. Gara-gara kamu, aku gak tahu Fitri sakit parah. Kamu jahat. Kamu emang penjahat. Aku berteriak panjang seraya menyerang Juma. Memukulinya, menendangnya, dan berusaha menjambak rambutnya. Seketika itu suasana berkabung berubah menjadi suasana panik orang-orang yang berusaha memisahkanku dari Juma dan berusaha menenangkanku. Tapi aku yang sudah dikuasai amarah terus saja berusaha menendang dan menyerang Juma. Kamu pengkhianat! Kamu jahat! Kamu jahat! Aku begitu tulus mencintai kamu. Tapi kamu dengan gampangnya mengkhianati aku. Aku terus berusaha menendang dan memukulnya hingga aku terkejut bangun. Nafasku terdengar terengah-engah dan kepalaku terasa berputar. Astaga! Ya Tuhan! Ternyata aku masih mimpi. Mimpi apa ini? Kenapa seperti meneror aku? Aku membekap wajahku. Aku takut membuka mataku. Aku takut menyadari kalau di hadapanku masih sebuah mimpi. Aku menangis ketakutan dan benar-benar merasakan suasana yang mencekam. Setelah agak sedikit tenang, aku mulai membuka mataku. Aku menyalakan lampu. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 1:03. Aku cepat-cepat kembali memejamkan mataku. Jantungku berdebar dengan keras. Kenapa dari tadi selalu jam 1? Dan kenapa baru bergeser 3 menit? Aku membekap wajahku. Aku takut mengingat mimpi-mimpiku yang beruntun panjang. Tiba-tiba terdengar pintu kamarku diketuk. Seketika dadaku bergemuruh makin kencang. Lalu terdengar suara mamaku memanggilku. Len? Leni? Bangun nak. Di luar ada teman-teman kamu. Mendengar suara mamaku, aku menjadi sedikit tenang. Aku bangkit dan membuka pintu kamar. Mamaku agak berbisik mengatakan kalau teman-temanku ingin menjemput dan menjenguk ke rumah Fitri. Katanya, Fitri meninggal dunia. Aku terdiam sesaat, lalu mengangguk dan berucap pelan. Iya, Mah. Aku udah tahu. Aku ganti baju dulu ya, Mah. Mamaku mengangguk dan pergi. Sementara aku segera berkemas. Sepanjang perjalanan aku tercekam dalam kebisuan.
Kepalaku terasa berdenyut. Pikiranku terasa buntu. Aku khawatir semua ini masih dalam sebuah mimpi yang panjang. Seorang temanku bercerita kalau Fitri meninggal jam 1:03. Salah seorang temanku berucap, Len, aku juga mau ngasih tahu kamu. Juma ngalamin kecelakaan waktu nganter Fitri ke rumah sakit. Dia pulang naik motor dan ketabrak. Kakinya patah dan berdarah cukup banyak. Dia udah opnam di rumah sakit. Aku terhenyak mendengarnya. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Kemudian temanku itu berkata lagi, "Ini HP Juma ada sama gue." Dia menunjukkan HP Juma yang ada di genggaman tangannya. Juma sempat ngomong ke gue kalau dia gak yakin Leni bakal maafin dia yang udah selingkuh sama Fitri. Tapi Juma pengen lo dengerin pesan terakhir Fitri yang ada di HP Juma. Aku terkesiap. Nafasku tertahan. Aku jadi sangat tegang. Aku menatap temanku itu tanpa sanggup berkata apa-apa. Temanku itu kemudian membuka HP Juma dan mulai menekan sebuah rekaman suara. Suasana di mobil jadi sangat hening. Terdengar suara Fitri yang sudah sangat lemah. Maafkan aku, Len. Aku gak pernah berniat ingin mengambil Juma dari kamu. Aku merasa nyaman aja deket dengan dia. Aku merasa ingin ada yang mencintaiku di saat-saat terakhir hidupku. Meskipun aku tahu perbuatanku ini menyakitkan kamu. Maafkan aku. Aku selalu menyayangimu. Beberapa tetes air mata menetes di pipiku. Aku juga menyayangi sahabatku itu. Tapi ada perasaan sakit ketika tahu kalau sahabatku sendiri ternyata tega menyakiti perasaanku. Aku tidak tahu apa aku sanggup memaafkannya nanti saat aku melihat tubuhnya sudah terbujur kaku, atau aku malah membencinya. Aku semakin penat dan lelah. Satu hal yang aku syukuri, sekarang aku sudah tidak lagi ada di alam mimpi yang membuatku merasa diteror dan kebingungan. Aku juga bersyukur bisa menghadapi semuanya dengan tegar. Aku bisa memaafkan Fitri, tapi aku tidak bisa memaafkan Juma. Pengkhianatan Juma tidak bisa aku tolerir. Aku punya mimpi yang indah yang ingin aku jalani di masa depan bersama cowok itu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Biarlah lebih baik aku tutup saja kenangan itu. Dan satu lagi, untuk kamu yang udah mendengarkan kisahku ini, aku mau kasih saran. Ketika kamu lelah, ada baiknya kamu beristirahat. Jangan memforsir seperti aku, hingga aku mengalami teror mimpi aneh yang di luar nalar seperti ini. Naskah ini dibacakan oleh Ernita Arum. Jangan didengar.